Kiper timnas Indonesia Emil Audero Mulyadi akhirnya kembali bermain bersama klub Cremonese dalam lanjutan Serie A Italia 2025-2026. Ya, setelah absen beberapa pekan akibat cedera yang dialaminya, Emil Audero kembali dijadikan starter di bawah mistar gawang saat Cremonese dijamu Genoa di Stadion Luigi Ferraris, Kamis dini hari WIB. Istimewanya dalam laga itu, Emil Audero menorehkan clean sheet dan membawa Cremonese menang dengan skor 2-0. Pada laga ini, Emil Audero mendapatkan rating 7.0 berdasarkan situs Flashscore. Bermain 90 menit, kiper kelahiran Lombok, Nusa Tenggara Barat ini mencatatkan 1 penyelamatan, 16 operan akurat, 2 kali memenangkan duel udara, 2 sapuan, dan melakukan 48 kali sentuhan bola. Hasil ini juga mengakhiri paceklik kemenangan Cremonese yang dalam 6 pertandingan sebelumnya hanya meraih 5 kali imbang dan menderita 1 kekalahan. Setelah kemenangan ini, Emil Audero pun tidak bisa menutupi rasa senangnya. Penjaga gawang berusia 28 tahun tersebut langsung mengunggah momen kebahagiaan di ruang ganti bersama 3 rekan setimnya di story akun Instagram pribadinya. "Well done boys," tulis ex-kiper Inter Milan itu. Asisten pelatih timnas Uzbekistan, Timur Kapadze, menanggapi rumor dirinya masuk bursa pelatih anyar timnas Indonesia. Timnas Indonesia mengakhiri kerjasama dengan pelatih Patrick Kluivert pada Oktober 2025. Keputusan ini diambil menyusul kegagalan RI lolos ke Piala Dunia 2026. Langkah Indonesia ke Piala Dunia harus terhenti di ronde keempat kualifikasi zona Asia. Garuda dikalahkan Arab Saudi 2-3 dan Irak 0-1. Beberapa nama pelatih kabarnya masuk bursa pengganti Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Salah satu yang digadang-gadang yakni Timur Kapadze. Kapadze sukses membawa timnas Uzbekistan lolos ke Piala Dunia 2026 via ronde ketiga kualifikasi zona Asia. Dia memegang jabatan pelatih utama kala membawa The White Wolves melaju ke pentas dunia untuk pertama kalinya. Rumor terkait timnas Indonesia rupanya sampai ke telinga Kapadze. Pelatih kelahiran Uzbekistan ini merasa terhormat karena mendapat banyak permintaan melatih RI dari penggemar tanah air. "Saya telah membaca dan mendengar berita tentang tim nasional Indonesia dan federasinya. Instagram saya dibanjiri pesan dari penggemar Indonesia, mereka ingin melihat saya di sana. Itu sangat menggembirakan bagi saya," kata Kapadze. Nama Tis Dallinga mendadak kembali ramai diperbincangkan di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Striker asal Belanda yang kini membela Bolonya di Serie A itu disebut-sebut sebagai kandidat potensial untuk mengisi lini depan timnas Indonesia. Menariknya, Tis Dallinga bukan nama asing dalam wacana pemain diaspora Indonesia. Ia pernah masuk radar PSSI pada masa awal proyek naturalisasi pemain keturunan timnas Indonesia era Sintayong. Meski belum ada konfirmasi resmi, sejumlah sumber menyebut bahwa keluarga besar Dallinga pernah tinggal di Indonesia, tepatnya di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta, pada era 1950-an. Jika proses naturalisasi ini terwujud, Dallinga berpotensi besar memecahkan rekor sebagai pemain termahal dalam sejarah timnas Indonesia. Dengan nilai pasar yang ditaksir mencapai 208,58 miliar rupiah, kualitas dan pengalamannya bermain di liga-liga top Eropa seperti Liga 1 dan Serie A menjadi daya tarik utama. PSSI berharap kehadiran Dallinga dapat meningkatkan kekuatan dan kedalaman skuad timnas Indonesia di level Asia. Kualitas dan naluri mencetak golnya dianggap sebagai investasi jangka panjang untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat. Direktur Teknik klub Belanda NEC Nijmegen Carlos Albers belak-belakan ingin menggait pemain naturalisasi timnas Indonesia Mads Hilgers dari FC Twente. Bahkan saking seriusnya, Albers mengaku sudah menghubungi Direktur Teknik FC Twente Jan Struer perihal keinginan klub mendapatkan Hilgers. "Kami bermain dengan 3 bek tengah. Mads Hilgers akan menjadi pilihan yang sangat baik untuk bek kanan dari ketiganya. Kami tertarik. Saya juga menghubungi Jan Struer, tetapi FC Twente sangat jelas tentang posisi mereka. Jadi itu sudah jelas," kata Albers. Albers menegaskan bahwa FC Twente juga tidak mau melepas Hilgers dengan status pinjaman ke NEC Nijmegen. Sementara, Albers menekankan bahwa NEC hanya tertarik pada skema pinjaman, bukan pembelian. Kontrak Hilgers di Twente bakal berakhir pada 30 Juni 2026. Menjelang setengah tahun sebelum kontrak usai, Twente sudah mengajukan proposal kerjasama baru dengan pemain 24 tahun itu. Alih-alih mendapat respons, Twente justru tidak diajukan Hilgers.
Masalah komunikasi antara dua pihak masih buntu. Hingga Liga Belanda yang sudah bergulir beberapa pekan, Hilgers belum pernah sekalipun tampil untuk 20. Pengamat sepak bola tanah air Bung Harpa mengatakan pelatih asal Uzbekistan Timur Kapadze tertarik melatih timnas Indonesia. Konfirmasi itu didapatkan Bung Harpa setelah berkomunikasi langsung dengan pelatih 44 tahun tersebut. Salah satu yang paling kuat di luar Sinteyong yaitu Timur Kapadze. Saya sudah mendapatkan komunikasi langsung dari yang bersangkutan dan dia mungkin masuk kriteria PSSI, kata Bung Harpa. Timur Kapadze sedikit paham soal Indonesia. Ia merupakan pelatih yang membawa timnas Uzbekistan U23 menang 2-0 atas timnas Indonesia U23 di semifinal Piala Asia U23 2024. Timur Kapadze dua kali membawa timnas Uzbekistan U23 finish runner-up di Piala Asia U23 2022 dan 2024. Performa ciamik di level U23 membuat Timur Kapadze dipromosikan ke tim senior timnas Uzbekistan pada awal Januari 2025. Ia dipercaya menggantikan posisi pelatih kepala Sreko Katanek yang mengalami penurunan kesehatan. Bersama Uzbekistan senior, Timur Kapadze cukup sukses. Ia menghadirkan 8 poin dari 4 laga pamungkas yang dijalani timnas Uzbekistan di grup A babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun pada 6 Oktober 2025, Timur Kapadze harus rela turun jabatan. Ia kini mengemban posisi asisten pelatih setelah Federasi Sepak Bola Uzbekistan mengangkat Fabio Cannavaro sebagai pelatih kepala. Sinteyong panggil Pascal Struijk yang diizinkan membela timnas Indonesia? Medio September 2024, petinggi media asal Belanda Denny van Laar membuat pernyataan mengejutkan. Di channel YouTube medianya, Football Premier, Denny van Laar mengatakan bek Leeds United tersebut diizinkan membela timnas Indonesia. Hanya saja, tidak diketahui secara pasti apa arti diizinkan yang dimaksud di sini. Dalam obrolan yang sama, Denny van Laar mengatakan Kevin Dix dan Ole Romeni dalam proses menjadi WNI. Benar saja, sebulan berselang Kevin Dix dan Ole Romeni resmi menjadi WNI. Karena itu apa yang disampaikan Denny van Laar tentang Pascal Struijk bisa jadi sebuah kode bahwa PSSI sudah melakukan pendekatan kepada bek yang memiliki harga pasar 15 juta euro atau sekira 252,7 miliar rupiah tersebut. Jika bersedia menjadi WNI, Pascal Struijk kemungkinan akan diperkenalkan kepada publik Indonesia pada November 2025. Alhasil, Pascal Struijk kemungkinan baru membela timnas Indonesia pada FIFA Matchday November 2025. Sejumlah klub Premier League mengincar jasa Pascal Struijk yang biasa bermain sebagai bek tengah. Beberapa klub Premier League yang memburu jasanya adalah Tottenham Hotspur dan Brighton and Hove Albion. Jikapun tidak berpindah klub, Pascal Struijk berpeluang mentas di Premier League musim depan. Sebab hingga pekan ke-25 Liga 2 Inggris 2024-2025, Leeds United duduk di puncak klasemen dengan 52 angka, unggul 3 poin dari pemain timnas Indonesia Maes Hilgers akhirnya muncul di media sosial setelah menepi dari FC Utrecht dan skuad Garuda. Maes Hilgers tengah dalam situasi sulit di klubnya FC Twente. Hilgers memiliki rencana untuk pergi dari FC Twente pada bursa transfer musim panas 2025. Akan tetapi, kesepakatan dengan klub lain gagal tercapai, sehingga Hilgers tetap menjadi pemain FC Twente. FC Twente meminta Hilgers untuk memperpanjang kontrak. Karena tidak ada kata sepakat, ia hanya bisa berlatih tanpa mendapatkan menit bermain. Di Eredivisie musim 2025-2026, Hilgers belum mendapatkan kesempatan bermain sama sekali. Maes Hilgers juga menghilang dari skuad timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2027. Bek 24 tahun itu tak bisa memperkuat timnas Indonesia karena masalah di klubnya tersebut. Usai menghilang, Maes Hilgers memberikan kabar ke penggemar melalui Instagram pribadinya pada Selasa. Ia mengunggah momen dirinya mengenakan seragam latihan timnas Indonesia. Hilgers nampak menikmati momen dengan orang-orang terdekatnya di Amersfoort, Belanda. Heart of Home, tulis Hilgers. Hilgers naik ke tim senior FC Twente pada Oktober 2020. Ia adalah produk Akademi FC Twente. Kontraknya akan berakhir pada 30 Juni 2026. Sejauh ini, Hilgers sudah memainkan 132 pertandingan bersama FC Twente. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada informasi terbaru tentang pelatih timnas Indonesia. Padahal sebelumnya PSSI sudah menyerahkan kepada Direktur Teknik PSSI Alexandre Swiers dan Ketua Badan Tim Nasional Sumarji untuk mencari pelatih timnas Indonesia. Kepada awak media, Arya Sinulinga mengatakan bahwa PSSI masih menunggu. PSSI juga tidak mau terburu-buru mencari pelatih baru untuk skuad Garuda.